Menjaga mutu pilkada itulah topik kita pada pagi hari ini. Kami undang Anda untuk berpartisipasi, pemirsa, untuk memberikan opini Anda melalui sambungan telepon. Yang pertama kita sapa, ada Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal, selamat pagi Mbak Kania. Selamat Ya, pagi Pak Ondo. nyoblos kemarin Pak, gimana Pak evaluasinya? Kalau di Bekasi, saya sebenarnya sudah tidak mau nyoblos, tapi dipaksa nyonya. Kenapa nggak nyoblos? Yang diusung partai yang saya suka orangnya nggak ada yang bagus gitu loh. Akhirnya saya nyoblos juga karena fanatik dengan partai aja saat itu. Oke, jadi menurut Anda bagaimana Pak tingkat partisipasi pemilih ini anjlok Pak, hanya kurang dari 60%? Ya, ini harus disadari, ibarat pesta, penyajian makanannya tidak enak, pasti banyak yang tidak makan. Yang kedua, matematik partai dengan matematik rakyat jauh berbeda. Tugas menjaga mutu pilkada ada di tangan penyelenggara dan partai. Rakyat sebenarnya tinggal berpesta. Mutu pilkada yang diukur dari tingkat partisipasi, khususnya di Jakarta, menurut saya bukan karena sosialisasi yang kurang atau jarak pilpres dengan pilkada yang terlalu dekat, tetapi karena calon yang diusung oleh partai-partai tersebut tidak disukai rakyat. Apalagi ada calon naturalisasi, maksudnya transfer, yang dari Jabar masuk Jakarta, yang dari Banten masuk Jakarta. Rakyat menginginkan yang penduduk DKI, tapi tidak ada, maka malas milih. Bukti calon yang diinginkan DKI bisa dapat, buktinya independen di DKI bisa dapat 10%. Nah ini karena rakyat kesel gitu loh, pilih yang independen aja deh gitu. Bila di DKI disiapkan kotak kosong, walaupun ada 1, 2, 3 partai atau calon, pasti kotak kosong yang menang. Karena kalau kita lihat, yang tidak milih itu lebih banyak. Gitu. Nah terakhir, partai ini aneh. Sebelum pesta, itu tidak ada yang komen soal partisipasi. Begitu kalah, marah-marah soal partisipasi lemah. Ini lucu. Sebenarnya RK itu di Bandung itu, di Jawa Barat, tutup mata aja, dia menang. Tapi dipaksakan harus Jakarta agar Jabar dan DKI menang. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Jaga mutu pilkada, jadi apa yang paling penting prioritasnya Mbak Kania? Apa yang paling, ya ini masih sesuai, semuanya masih inline gitu ya. Terima kasih banyak kepada para penelpon, ini penelpon setia kita ya. Ada yang memang dipaksa gitu harus menunaikan gitu ya. Tapi ada juga yang misalnya memang dengan ya karena tidak terlalu tertarik misalnya dengan figur-figur gitu yang ditawarkan. Begitu juga misalnya kinerja dari partai politik. Ini kan pelajaran penting juga bagi partai politik gitu ya. Bagaimana mereka menyikapi hasil dari Pilkada 2024 ini, terutama dalam tingkat partisipasi, dan kemudian bahwa ke depan ini juga terlihat jelas dari apa yang disampaikan oleh para penelpon kita, ya kita membutuhkan sosok yang memang kompeten yang bisa menyelesaikan masalah di daerahnya gitu. Karena menang pilkada itu hanya satu bagian kan gitu. Setelah menang terus apa? Itu kan bekerja untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerah masing-masing. Sesuai dengan janji mereka. Sesuai dengan janji mereka begitu. Jadi ketika misalnya kita bicara ada pemimpin yang menebar gimmick dan lain sebagainya itu kan, at the end of the day you still have to work gitu lah, kurang lebih seperti itu ya kan. Itu tetap akan dituntut gitu. Apa sih janji-janjinya selama masa kampanye, dan itu yang harus direalisasikan ketika menang nanti gitu. Nah ini yang kemudian menjadi refleksi kita bersama, terutama kepada partai politik juga, untuk bisa melahirkan pemimpin-pemimpin atau figur pemimpin, calon pemimpin yang memang dekat atau sesuai dengan harapan dari rakyat gitu kan. Tadi dikatakan seperti itu ya, matematik rakyat dan partai itu kok berbeda jauh, itu yang dikatakan oleh Pak Ondo gitu. Itu mungkin kita bisa garis bawahi. Dan tentunya demokrasi ini kan juga harus kita perjuangkan ya gitu. Jadi pilkada ini akan menjadi momentum penting bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Jadi partisipasi pemilih ini memang kalau kita bicara dari sosialisasi, ya kalau misalnya memang harus diajak seperti misalnya Pak Ondo tadi ya itu yang harus semua dilakukan. Pihak harus bersinergi. Tapi tentunya ya ada banyak faktor lah, evaluasinya itu harus dilakukan secara menyeluruh.